kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami, pegangan hidup kami. Dan kami akan mengawali mimbar agama Kristen ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua yang mendengarkan. Dan kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, sebagai murid Yesus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu. Kita bisa menjadi pemenang dari janji firman Tuhan tersebut dapat kita dapatkan. Mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai pemenang dengan jadi pemenang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Sebelum kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, demikianlah sabda firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba kesembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Arti pemenang dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang menang. Orang yang dapat mengalahkan sesuatu. Dan pemenang adalah perlombaan, di sana ada lawan dan kita menang dari lawan itu. Itulah pemenang. Dan meraih kemenangan. Pemenang menurut kata Yunani adalah Nikon, yaitu seseorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman Yesus Kristus dan telah mengalami kelahiran baru, pembaruan diri, tetap tinggal di dalam kemenangan atas dosa dunia dan iblis. Itulah arti kemenangan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus tetap di dalam, seperti ada pujian, Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kalau engkau ingin menjadi pemenang, biarlah engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Saat seorang sudah mulai terpisah atau hidup di luar Tuhan, terpisah dari kasih Allah, maka dipastikan hidupnya tidak ada lagi damai sejahtera. Hatinya kosong, tidak ada penghiburan lagi, yang ada hanya duka cita. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Biarlah kita tetap jadi pemenang-pemenang Kristus dalam hidup kita. Biarlah kita menangkan segala dosa. Mungkin dulu kita bisa berbuat dosa, tapi terlebih kita harus bertobat. Karena itulah kemenangan yang sejati. Seorang Kristen tidak bisa disebut Kristen dalam hidupnya kalau dia ada pertobatan. Itu yang harus kita pegang dari hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, yang hidupnya biasa-biasa gitu saja, tidak ada perubahan. Mari, dalam tahun yang baru ini, mari kita bisa hidup baru,
Tahun yang baru, hidup kita juga harus baru. Mari kita tanggalkan semua dosa-dosa kita. Mari kita lepaskan segala dosa-dosa kita. Jangan lakukan lagi. Itulah kemenangan yang sejati. Pertobatan yang sejati adalah saat kita tidak melakukan dosa lagi. Saat kita tidak mencoba-coba dosa itu lagi. Dan bila kita berbalik kepada jalan Tuhan. Bila kita lurus jalan itu kita lalui, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sebagai orang Kristen di masa pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang berkemenangan itu? Ada definisi seperti hidup tanpa masalah, atau hidup menghadapi berbagai masalah tapi kita dapat menanggungnya kalau bersama diri kita sendiri, tapi kita harus bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia, definisi ada pasti sering terjadi dalam kehidupan bagi orang percaya dan beriman. Setiap masalah yang datang tidak dapat sendirian kita atasi. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh pribadi Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita untuk bisa mencapai kemenangan itu. Ya, kita butuh Tuhan Yesus untuk bisa menanggung, dan bila pada akhir nanti kita bisa mendapat kemenangan itu. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, siapakah yang dikatakan pemenang itu? Ada 3 kriteria orang yang berkemenangan. Dan yang disebut orang pemenang dan lebih dari pemenang. Pertama adalah orang yang tetap mengasihi Kristus meskipun keadaan sulit. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, orang yang tetap mengasihi Kristus meskipun keadaan sulit, yaitu di mana keadaan itu penuh dengan penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, bahaya, terancam, tidak baik keadaannya, bahkan sedang down. Itulah keadaan di mana manusia dihadapkan atas pilihan-pilihan terus atau menyerah. Kalau kita ingin menjadi pemenang, kita harus maju, kita harus terus, tidak boleh menyerah. Dan salah satunya adalah kita harus menjadi orang yang terus mengasihi Kristus. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Mungkin keadaan bisa membuat kita kecewa. Mungkin kepahitan itu ada dalam hati kita. Dan itu terus mengikis hati kita, sehingga kepercayaan kita pudar kepada Tuhan. Hidup Rasul dan seorang Kristen di Roma pada saat itu juga diperintah oleh Kaisar Nero yang kejam pada saat itu. Pada saat 54-68 Masehi, Kaisar ini melakukan kejahatan tidak berkemanusiaan kepada orang-orang Kristen yang tidak mengikuti perintahnya. Perintah itu adalah menjadikan Kaisar Tuhan, sehingga pada saat orang Kristen tidak bersedia menyangkali imannya kepada Yesus Kristus, supaya beralih dan berseru Kaisar adalah Tuhan, maka mereka dianggap dan dihukum, diikat di sebuah tiang di setiap sudut taman sang Kaisar. Ketika malam hari tiba, semua orang Kristen untuk setia itu disiram dengan minyak dan dibakar. Meskipun mengalami penindasan sampai terancam kematian, tetapi mereka tetap mengasihi Kristus dengan mempertaruhkan iman dan nyawanya, saudara, untuk tetap mengasihi Kristus. Pemazmur berkata dalam Mazmur 19:71, tertindas itu baik, supaya dapat belajar firman, dan itulah pemenang. Gimana dengan kita sebagai orang Kristen zaman sekarang? Apakah kita menyerah dalam keadaan kita pada saat ini? Kesukaran, kesusahan kita, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Kita selidiki hati kita, saudara. Ya, dalam firman ini, biarlah mengingatkan kita kembali ke jalannya untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi.
Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan mengetahui bagaimana kita akan menjadi pemenang. Hal yang kedua adalah orang yang terus percaya kepada Tuhan, meskipun keadaannya tidak baik. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa bersandar kepadanya, kita bisa melekat kepadanya dalam keadaan apapun. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa teladani tentang iman dan percaya terhadap Tuhan, meskipun mereka dalam keadaan yang tidak baik, terpuruk, bahkan diambang kematian, tapi tetap menjadi pemenang pada akhirnya. Tokoh-tokoh itu salah satunya adalah Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pada saat-saat bahaya, kesulitan, bahkan kematian, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Engkau besertaku di setiap situasi kehidupan. Saudara pendengar yang berbahagia, saat ini mungkin engkau mengalami hal-hal yang tidak baik. Keadaanmu terpuruk. Apalagi saat pandemi sekarang ini, semua susah. Mau makan saja susah, bahkan yang tidak bekerja. Mau makan apa hari ini besok tidak tahu. Yang sudah bekerja di PHK. Tidak baik semuanya keadaannya. Tapi percayalah kepada Tuhan. Engkau akan tetap selalu dipelihara Tuhan. Ada pujian yang menguatkan kita untuk tetap percaya. Meskipun mengalami masa kelam, tapi kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Ya, sekalipun kita dalam keadaan kelam, keadaan yang terpuruk, percaya Tuhan tetap beserta kita. Keadaan tidak baik pun, Tuhan tetap selalu menyertai kita. Immanuel, apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Biarlah kita menjadi pemenang sampai akhir hidup kita. Meskipun dalam keadaan apapun, kita akan tetap menjadi seorang yang menjadi pemenang. Tetap memegang iman dan percaya penuh kepada Tuhan, sehingga kita mendapat mahkota kemenangan. Saudara pendengar yang berbahagia, jika orang Kristen mengerti konsep Allah telah mengasihi aku, Allah yang tak pernah meninggalkan dia, Allah yang tak pernah diam untuk mengerti keadaan kita, dia bertindak. Dia akan memberikan pertolongan bagi anak-anak yang percaya kepada dia. Jika memang orang Kristen itu yakin, percaya, mengasihi Tuhan, maka tidak ada satupun yang memisahkan dirinya dari kasih Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Kasih yang terbesar dan kasih yang sempurna ternyata dalam pertobatan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar di dunia ini maupun dimanapun. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk bisa mendapat mahkota kerajaan surga. Kita tidak mendapat maut lagi, tapi kita mendapat keselamatan dan mendapat mahkota kemenangan.
Dan semua diberikan Tuhan kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita sebagai orang-orang pemenang, biarlah kita bisa memahami kasih Tuhan itu. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memahami sepenuh hati betapa besar dan sempurna kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap di dalam kasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita tetap berjalan di jalan Tuhan, karena kita sudah mendapat kasih Tuhan. Kewajiban kita mutlak, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia, karena itulah hukum yang terutama. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, tahulah bahwa semua penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita tetap bersyukur, beriman, dan mengasihi Tuhan. Itulah pemenang sejati. Saya dapat mengerti banyak sekali teman-teman, banyak sekali mereka mendapat hidup mereka menyerah, mereka putus asa karena kekecewaan, kepahitan lebih besar daripada mereka mengasihi Tuhan. Kepercayaan mereka, kasih Tuhan begitu rapuh sehingga hidup mereka memilih untuk menyerah, meninggalkan Tuhan hanya untuk keduniawian, harta, jodoh, beserta jabatan. Semua mereka kejar, dan iman mereka, kemenangan mereka lepaskan. Sungguh Tuhan tidak ingin seperti itu. Biarlah kita menjadi pemenang-pemenang yang pada akhirnya kita mendapat mahkota kemenangan. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, biarlah pada malam ini bisa kita mengoreksi diri kita sendiri, menyelidiki. Biarlah kita mohon ampun kepada Tuhan jika selama ini dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang sulit, dan dalam keadaan yang mendera kita dalam hidup kita menyerah. Biarlah kita minta ampun kepada Tuhan, kita kembali kepadanya. Biarlah kita kembali dalam kasih Tuhan yang sejati itu. Biarlah kita ingat Tuhan, pengorbanan Tuhan itu buat kehidupan kita. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan, dia tetap akan mendapat kemenangan. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri acara Mimbar Agama Kristen dalam malam hari ini, kita akan bersekutu kepada Tuhan. Kita kembali ke dalam jalannya Tuhan. Kita kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Dan kita kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pemenang-pemenang sejati. Demikian Mimbar Agama Kristen. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Dan dia menjadi kita pemenang-pemenang sampai akhirnya kita akan mendapat mahkota kemenangan. Itulah tujuan kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi pemenang-pemenang sejati untuk bisa menjadi laskar-laskar Kristus yang sejati, tidak menyerah dalam perjalanan, tapi dalam perjalanan akhir setia untuk bisa menjadi pemenang. Demikian acara Mimbar Agama Kristen, dan kita akan akhiri, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami menjadi pemenang-pemenang sejati, pemenang-pemenang Kristen, sehingga kami di dunia ini maupun nanti kami akan mendapat mahkota-mahkota kemenangan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sampai syukur. Haleluya, amin.